Insyaallah kita bisa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, ini pengajian kita yang spesial. Tidak tahu keberapa, mungkin kalau lihat dari 22 juz harusnya 22 juz sekarang ya. Juz 22 juz lain. Mau dua-dua. Itu harusnya artinya sudah 21 kali pertemuan, tetapi kita mulai pertemuan mungkin Oktober kita. Kejar join waktu Oktober. itu Ya. 10 ya, juz 10. Juz 10 kalau tidak salah ingat. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita istiqomah insyaallah, yang mudahkan dalam kebaikan. Saya akan mulai dengan tanya materi yang lalu. Pasti aku. Pasti aku. Masa dia langsung minggir. Ini termasuk yang mendengar di rumah barangkali, karena alhamdulillah tempat kita ini bagus sekali ya, masya Allah. Kalau ingat lihat ini di tepian sawah gitu ya, tepian desa yang indah, asri, hijau. Teringat di kampung orang maksudnya ya. Di tempat kita sendiri sudah jarang yang begini. Kalau tempat saya di Morowali yang banyak itu ini tambang saja yang banyak sekarang. Tambang. Morowali ya. Oh, kaya berarti. Iya kaya, Ya, kaya yang pengusahanya yang kaya. Kaya Cita. Yang kaya Push, bukan saya bilang ya. Mami yang kaya. Waktu itu kita berbicara mengenai kondisi psikologi atau kondisi hati atau keadaan seseorang. Hati itu bisa jadi sehat, bisa jadi sakit, bisa jadi mati, bisa jadi hidup. Ya. Dan ditanya apa ciri-cirinya hati yang mati misalnya, apa ciri-cirinya hati yang hidup, apa ciri-cirinya hati yang sakit. Kebanyakan kita ini sakit barangkali dalam posisi itu ya. Ya. Jadi disease heart. Peter tidak mendengar ya? Enggak? Ada. Peter ada Peter. Okay. Peter sama Arif. If he's here, I will talk in English. Otherwise, I will talk in Indonesian. It's easier. Jadi hati yang mati, hati yang hidup, hati yang sakit. Kita fokus hati yang sakit karena ini yang kita mau perbaiki kan. Jadi buku ini mengatakan, jadi in any case bukunya itu berjudul bahasa Arabnya kitab Iyanat al-Mutawajjih al-Miskin ila Tariqatul Fath wal Tamkin ya, ini kitabnya ini. Jadi orang-orang dulu itu banyak memberi kitab itu yang dengan judul yang luar biasa begitu ya. Dari judulnya aja udah bisa kelihatan kira-kira di mana dia punya ini. Jadi kitab Iyanat al-Mutawajjih al-Miskin ila Tariqatul Fath wal Tamkin. Jadi the poor man's book of assistance. Have a seat, Peter. I will talk in English if you are here. It's okay, huh? It's okay. So that you can understand as well. The chair is okay if you want. Yeah. Yeah, it's okay. So this is the poor man's book of assistance to the path of opening and empowerment. So it's very general in the sense it's more like if you imagine this is written like hundreds of years ago, but it's more like a modern psychology in some sense, yeah. Even though if you see the basic is different in the sense like the foundation, but the way the treatment is and then the result, it might be applicable to the modern. Yeah? I talked about this last time to these people about what one of the things that we have in the life, in particular at job, for example, in which a lot of people has a
problem with the so-called the burnout. Yeah, a lot of people there. If you go to any companies like modern companies, and then like who's doing like a production or whatever, like whatever industry, like in pharmaceutical companies, and whatever I'm familiar with, yeah? Pharma companies, they have spent so much money just to handle these things, yeah, like to prevent the burnout, to make the workers more resilient in the sense like they cannot easily be burned out, and they spent a lot of money on this because that's burnout is one of the things that makes the company's production low. Yeah. So this is the modern book. I mean, the modern outlook of the book, but it's written hundreds of years ago by the Muslim scholars in the past. Yeah. So the title is The Poor Man's Book of Assistance to the Path of Opening and Empowerment. So it's very interesting. Empowerment, resilience, all these things we very familiar with us in the modern psychology, yeah? Which is don't get me wrong. Modern psychology is using everywhere, essentially, in the workplace in particular. Yeah, just to make it. Excuse me. For toy. I have no water here. So a lot of things in this companies handles they're using modern psychology. So a few things related to the sick heart. If you go to the doctor, for example, the doctor will diagnose you and then asking, what is the symptoms that you have? Oh, saya punya demam, saya punya tidak enak makan misalnya. Oh, you probably have flu. Ada ingusnya enggak? Ada. Oh iya. So what is the symptoms of sick heart? You can see if somebody, for example, or yourself. So remember, when we talk about these kind of things, it's always applicable to yourself. Do not look for other people. One of the things in the modern human is in Muslim not an exception. When we talk about sin, when we talk about bad things, we always think about other people. We never think about ourselves. But this book says, think about yourself. Never think about other people. Exactly the opposite. You see, so many people criticizing others out there in the Muslim community, in particular. You see that a lot. A lot of people comment about other people, but they never comment about themselves. This is the very first thing. Like the old ulama, the traditional ulama, and those people who lived hundreds of years ago, then carrying this tradition for the Prophet ﷺ, you have to look for yourself. That's the very first thing. Yeah? So, if you see, for example, the diseases related to, for example, like the ujub, you know ujub? Ujub is almost like only one level below arrogant. Like more like proud, and then to the higher level. Ujub, be over proud, yeah. And then you see kibir. Kibir is indeed arrogant. The arrogant. Yeah. And you see, for example, hasad, envy. Yeah. This is a very dangerous disease indeed. I will quote one story perhaps from the book. And then you see the riya. Riya is like showing off. Show off. And then you see the istihza, which is really related to mockery. A lot of people, at the time of the Prophet ﷺ, a lot of people mocking him. If you read the Sirah Nabawiyah, yeah, when Prophet ﷺ in Mecca, he got this treatment, people mocking at him, so much so, until there is a surah in the Quran, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. It's talking about his uncle, Abu Lahab.
Because this Abu Lahab, he's also one person who's mocking him all the time, including his wife. So you see, this is a really bad quality, or bad disease of the heart, mockery. Yeah? Istihza in Arabic. And there is a ghiba, of course you all know this. This ghiba is like essentially backbiting. Yeah? And there is a higher level of ghiba, which is sometimes also very dangerous one. They call it in Arabic namima. You know namima? Tukang sebar-sebar fitnah. How do you say that? I don't know in English how do you say that. Provokator. Beda. Yeah. Apa ya? Yeah. In any case, in the book it is there, and there is also tama. Tama is a greed. That's also a human. So all these things is the human disease, disease of the heart of the human, and this is no different from the Christian teaching. I'm telling you very advanced. It's no different from Christian teaching. They have a very similar thing, but you see, that's the foundation of the religion. It's coming from the same foundation. Yeah? So if you see these symptoms, these signs, that's the signs of the heart disease. And then one thing about this, like if somebody giving the talk, for example, and then you feel that in your heart, oh, it's probably applicable to me, this is a good sign. In the sense like you are still like in that situation, essentially you have the possibility of being cured. If you have that things like, this is applicable to me, I'm arrogant in fact, like, or it's applicable to me, I'm chit-chatting all the time, backbiting, or make the giba all the time, for example. If you apply that to yourself and you feel like that, that's a good sign. Because somebody, some people, they have these things like they say, oh, in Indonesian, saya tidak mau jadi munafik, ya, karena itu saya buat saja apa yang bad thing, ya, misalnya, ya. Karena tidak mau jadi munafik, minum minuman keras ya di luar hantam aja gitu misalnya, atau pacaran di luar hantam aja misalnya, dia tidak punya malu lagi. In this situation, that's really difficult. Perhaps you will go already to the point in which your heart will probably die already. Yeah, it's very difficult to revive such if you are in such condition. So now you have that homework answer. So if you see the symptom that I mentioned, it's only a few of them, but you can expand it a little bit more. In fact, yeah? And then that's the sign. So in this book, it's stating about a few things related to the treatment of the such sickness. Yeah. So the author provides practical advice. How do you purify your heart, reminding of its purpose, and reorienting it, yeah, toward the spiritual growth. So the very first thing is a heart attached to the desires. Hati yang terikat dengan hawa, ya, terikat dengan hawa. Maksudnya dia suka menuruti hawanya. Bagaimana kita mengetes itu? Ya, tesnya itu simple. Kalau misalnya kamu punya dua kesempatan yang sama, yang satu kesempatan berkumpul dengan orang-orang yang suka giba-giba misalnya, ya, pergi ceritain orang lain. Ya. Tapi itu fun, ya, you know. If you're gathering with all the like the people and then you're starting talking about somebody else, it's called giba in Islam. Yeah, it's like backbiting. But this is really the disease of the people, huh? Yeah? This is really the disease of the people. Muslim, not an exception. Muslim is not an exception. That's why this is why we need to the purification. If you have such majlis and you have another majlis like this, and then you have the equal opportunity to choose, and then you choose to go to the other majlis, that's probably the sign your heart is sick. Yeah? So you have equal opportunity, and then you choose the other one, which is not inspiring you. It's not going to the right path, if you wish to call that. And then yes, that's the sign. So understanding the problem, the heart attached to the desires. Yeah?
The heart described is one of the that prioritizes the world over spiritual connection to Allah subhanahu wa ta'ala. While such a heart is still has life in it, yeah, but meaning it feels remorse when it does wrong, ya. Jadi dia merasa bersalah sebenarnya, ya. Ketika dia berbuat yang tidak baik, masih ada rasa bersalah, pelihara itu rasa bersalah, ya. Jangan ditutup tadi dengan kata-kata, oh, saya tidak ingin jadi munafik dan berbuat saja yang salah itu walaupun tahu itu salah. No, that's a very dangerous. It's already another level of sickness, ya. And joy when it does right, which is a human nature, ya. We feel good when we do a good thing. Like if you don't believe me, just go to the central station, for example. If you see like a beggar beg for money, and then you have €1, €2, you give to the beggar. Then you see, you will feel better. Huh? You will feel better because you do the good thing. That's the sign that your heart is still alive, because that's the nature of the human. That's the nature of the human. Yeah? To do, they feel good when they do good. So the second thing, the 3 keys to healing the heart. The very first thing, this is something to do with the appetites. Regulating the physical appetites. Imam Al-Ghazali has a very good book, Shahwatayn, yeah? One like controlling the 2 shahwat. Appetite related to the eating. That's very dangerous. Dangerous in the sense like if you do it too much. Eating is necessary, of course, to be alive, to keep yourself in good health. You need to eat, correct? Or anybody in here don't need to eat anymore to live. So we eat as it is necessary for us to be alive. Yeah. Not we live to eat. No, we eat to live because it's simply necessary. So don't eat too much, for example. So control this is very important. One way to purify, and this has a connection to the purification of the heart. So you see, from body, our bashar, yeah, is created to the bashir. So there is a bashir, which is the heart, but it's really connected to the body. One way to purify the heart is by controlling physical desires, particularly through moderation in eating and also sleeping. Yeah, this doesn't mean that extreme deprivation. No, but rather maintaining the balance so that the body supports the soul's well-being. Jadi if you imagine somebody who eats excessively and feels sluggish afterward, you can reduce the portion, yeah, the size of and then try to eat the healthy food. Like what Karina practice in here, yeah. Karina selalu makan sehat ya, Karina. Peter ya. Oh, Peter. No, that's really a good thing. That's really a good thing actually. Peter, are you eating healthy food all the time? Yeah. That's a good thing, and you eat in moderation, correct? Not too much, but also some. I'm trying. Very good. That's already the very first step, in fact, to rectify the heart. That's according to the scholars who is explaining this book. Yeah? So why it works? It says that for indulgence dulls the senses and distracts the heart from higher pursuits. Yeah? Moderation clears the mind and strengthens the spirit. Second, ini yang sudah yang lalu ini, seeking sincere company. What does it mean by seeking sincere company? Cari orang-orang yang soleh, kalau dalam bahasanya kita ya, soleh, siddiqin, syuhada, solihin, itu dalam doa kita ya. Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Jadi cari orang-orang yang soleh gitu ya. Karena kenapa? Itu orang-orang soleh itu sebenarnya duduk dengan mereka saja. If you sit with the pious people,
according to the ulama who explaining this is as if your breath, the very good essence from them. Yeah, it has like the effect to our heart. Yeah. Jadi kalau kita berkumpul dengan kiai misalnya saja, itu duduk dengan mereka saja, itu kan kita duduknya itu kayaknya berhati-hati selalunya ya. Kalau di kampung at least, kalau masih punya feeling begitu itu is a good thing ya. Kenapa? Kita berusaha memperbaiki diri kita sendiri. Bayangkan duduk dengan mereka saja kita sudah berusaha memperbaiki diri kita sendiri. Ingat tak saya dengan guru-guru kita? Kalau dulu, tidak tahu sekarang ya. Kalau dulu guru saya itu, kalau saya lihat dari jauh guru saya itu, kalau masih ada jalan lain, misalnya kalau mau papasan di jalan, ya, kalau papasan di jalan, saya coba cari jalan lain, muter itu. Supaya jangan ketemu saja, karena saking kita hormatnya sama guru ya. Ya makanya itu, duduk dengan orang-orang yang soleh. Kita sama dengan kita, ketika kita mengambil napas kebaikan dari mereka ya. Sama dengan menggendong bayi misalnya ya, kayak si apa namanya? Si Loren ya. Lore. Nah, ketika menggendong bayi yang masih kecil itu kan ada rasa ini ya, kita ingin cium selalunya apa, karena memang dia itu seperti healing ya. Dan sebaliknya kalau berkumpul dengan orang-orang yang salah, itu juga punya efek yang very bad for us. If you gathering with all the bad people, it has a negative effect to us. That's very true. Eh? Like even in the physical world, in the sense like there is a story, the syndrome in which is very well known. If you have one bad apple, the syndrome of one bad apple, they say it. If you have like a bunch of apples that's coming in the basket, for example, and you put a bad one in one, soon enough all those like apples which is good one will turn into rotten apple. That's the parable which is similar to human being. Ya. Kalau suka kumpulnya dengan itu ya itu soon enough. Bisa praktis ini kalau tidak percaya. Kumpul dengan orang-orang baik dan kumpul dengan orang-orang yang jahat, tapi bukan jahat dalam artian ini, tapi misalnya suka cerita orang, misalnya kumpulnya sama itu, suka yang lihat-lihat yang tidak bagus, misalnya perginya itu konser misalnya ya, bukan konser ini tapi konser yang hura-hura yang kalau konsernya nasyid tidak apa-apa ya, it's a good thing. Tapi konsernya yang hura-hura misalnya, itu bisa kamu rasakan di hati kamu itu perubahan. Kalau tidak percaya bisa rekor dirimu di situ ya, rekor sebelum dan sesudah, before and after. Ya, okay. Why is this? Because humans are influenced by the environment. We know this. Kalau manusia itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan ya, tidak perlu orang bikin iklan. Sering lihat iklan. Ya. Kalau sering lihat iklan itu, apa sebenarnya iklan itu? Cara menginfluence orang lain dengan sesuatu. Makanya, nah, society kita sekarang ini yang perlu diingat sama kita ya. It's perhaps important to remember that our society is really being like optimized from the economic point of view by the advertisement. Advertisement is really making human being crazy, become greedy. Normally I don't need the shoes, for example, but because it's advertised in such a way, suddenly I feel, I need these shoes. And then you know what? They are using Maradona in all time, nowadays Mbappe, to put the Nike in their foot. Huh? That's the way they influence the people. Yeah? I'm not saying Mbappe is bad, no. I'm just giving the example that environment, and in this case it's being used, all these kind of things, into that. It can lead you to something that according to the desires to the one who advertised it. Yeah? And that happens all the time.
if you wanted to control your hawa, your desires, kan? Kalau misalnya Mbak Rinda atau Mas Reksa suka beli barang, kalau mau kontrol itu tidak membeli barang all the time, salah satunya jangan terlalu lihat iklan. Misalnya ya, ini contoh saja. Skip Pak Ustaz. Ya, sedikit ya, nggak apa-apa. Skip. Kalau skip saja kalau ada di ini ya. Skip aja ya, check out biar Bapak. Ya, biar sehat dompetnya. Kalau mau sehat dompet, ya, karena dunia itu pandai sekali dan sekarang di zaman sekarang itu bukan cuma itu. They use the artificial intelligence. You know when you have the phone, there's my phone. Its power is either by Android or Apple, huh? And you know this Android is, it's connected directly to Google, and Google collect all your information. And they know your behavior. If you like the things which is related to sex, for example, or anything related to that, it's advertised all the time, huh? It's advertised all the time in here. These times, my God, like the only thing you can control is by purifying yourself. Yeah, that's right. And that's become very difficult because all the devices that we have, all the device from the phone, the TV, the computer, is all related to these things. Huh? We cannot do the computer, we cannot run this phone without Android, for example. No. I remember in 2008, 2009 or 2010, Samsung had, when they first introduced the smartphone, they have their own operating system. Not Android? No, it's a different. But that it died very soon. They cannot maintain it because Android is becoming the king. Yeah. But what I'm saying, all these things that we see on our daily life, all the things that we see on the daily life is actually coming from or being utilized by Google and anything like Facebook, any company essentially who are doing this. Yeah. Don't get me wrong. Company like Google, they collect your information. Company like Facebook, they collect your information. They know your habit. I'm saying this is because I'm a statistician, a data. Like a data person. We use the so-called the big data, which is nowadays what you see, artificial intelligence, essentially a big data application. In so-called the neural network. Neural network in the old time is the way you do these things, like the big data. You handle the big data, and that neural network is becoming the heart or the mind of the artificial intelligence. I will have questions. Any questions so far? Tapi rata-rata sih Pak Ustadz yang kayak itu, yang bertahan itu buat laki-laki, tapi buat wanita itu godaan tuh kayaknya kalau nggak beli barang baru tuh gimana ya? Suami tuh kalau nggak sampai yang rusak banget gitu dia nggak pernah mau beli. Tapi kalau aku kan godaan susah ya kalau namanya wanita. Wanita mah nggak butuh juga lihat yang murah dibeli. Wah, itu mah uang. Balik-baliknya uang, kasihan banget aku. Oke, iya itu benar. Memang benar bahwa ada mungkin perbedaan antara perempuan laki-laki dalam mengikuti yang namanya desires. Laki-laki mungkin desires-nya itu hawanya itu lain, ya. Hawanya laki-laki itu maksudnya keinginannya itu lain yang terkait misalnya dengan Gadget. Bisa jadi suka beli gadget, tapi bukan cuma beli, yang lain-lain juga, ya, yang terkait dengan dunia esensial. Ya. Nah itu sebenarnya treatmentnya itu sederhana, Karina. Ya. Treatmentnya sederhana.
dengan sebenarnya purifying the heart. Jadi bagaimana mengendalikan, bukannya kita ingin mematikan yang demikian ya, bukan. Kita tidak ingin mematikan keinginan, no, bukan, tidak. Tapi mengendalikan keinginan. Ya, mengendalikan keinginan. Itu dalam teknologi dalam teori komunikasi, kalau ada yang begitu tidak jalan sudah di show ini. Berarti kalau kadang-kadang kan kalau cewek nih lagi handphone aku iPhone 13, handphone kamu iPhone berapa? iPhone aku masih iPhone 8. Iya benar. Tapi ada sekarang gerakan yang kembali 12 juga. kembalinya Sekarang ini. berapa? 16. Iya. Pong ipong. Itu kalau kayak gitu gimana, harus menjauhi lingkungan itu atau gimana? Ya, jangankan kita yang dari sisi agama. Sekarang itu ada gerakan baru, kembali ke dampon. Dampon. Maksudnya kan smartphone. Smartphone. Oh, dampon. Dengarku dampot. Bukan dampur. Dampon. Kenapa, Ustaz? Ya karena smartphone itu begitu banyak ininya. Yang pertama, secara tidak sadar kita jadikan diri kita seperti robot sebenarnya. Iya sebenarnya. Banyak waktu yang seakan-akan 3 jam gitu scrolling, tiba-tiba sudah sudah lama. Kemarin ketika kita membahas gafla, dalam era modern, telepon ini sebenarnya sumber gafla yang paling besar. Syaitan yang menempel. Ya. Jadi you have to understand, dalam satu hari manusia itu ya, manusia kayak Nadia. Kayak Nadia. Manusia kayak Nadia. Manusia kayak Nadia. Oh kan ini manusia semua. Bagus, benar. Satu hari kita itu punya pikiran ini by modern psychology ya, not by me. Modern psychology says we have 60 to 70,000 thoughts in one day. 60 to 70,000 thoughts in one day. That's coming every second essentially. Every second. If you discount like the hours that you used to sleep, it's almost every 1 second you have different thoughts. And that 80 to 90% of the stories the similar thing that we only repeated. Yeah? And it's an easy way to go to Ghafla. Because the thought is always coming. That's why you never have any concentration when you do salah, for example. Ya. Ya. You have no khusyuk in salah. Why? Other thoughts coming. Wajahnya. Sebenarnya itulah rahasianya kenapa zikir itu berulang-ulang. Bacaan salat itu berulang-ulang. Pernah nggak pikir kenapa kita disuruh baca 3 kali? Kenapa disuruh zikir 133 kali? Karena human nature is like that. This is just the modern science. I say 60,000, 70,000 thoughts every day that coming to our mind. Jadi kalau ada orang zikir misalnya 10.000 satu hari, jangan ini. Itu sudah bagian dari itu melawan ini kan, melawan itu pikiran kita sendiri itu. Dalam hal ini nafs ya. Oh zikir. Periksa zikir. Udah kena ya Ustaz. Tasbihnya Riksa. Gede banget. Zikir itu Allah gitu. Mengingat Allah. Iya. So one thing that we need to remember, treat yourself like a stranger in this world. Jadikan dirimu seperti orang asing di dunia ini. Apa artinya orang asing? Artinya kita tidak punya apa-apa, tidak. Makanya judul buku ini bagaimana? Itu sebenarnya dia bilang itu Poor Man's Book of Assistance kan? Kitab Iyanat al-Mutawajji al-Miskin. Maksudnya orang miskin itu bukan miskin secara harta, bukan. Not necessarily. You can be rich in the sense like of the possession of it, but you have to treat yourself as a fakir or a miskin with respect to the. Oh, by the way, Peter,
Fakir and miskin means poor. So in this case, it's not about possession of this world possession. No, it's more related to the possession to how to put yourself in front of God. You have to treat yourself as a poor man in front of God, in the sense like you are in needy all the time, need the assistance of God. So treat yourself in this world as if you are a stranger in this world. So recognize that this world is temporarily, and not your true home. Ya. Jadi kalau Nadia lagi terlalu nefsong mau cari, maksudnya nafsunya itu mau cari handphone baru misalnya. Bisa juga yang lain ya, I don't know. Cowok baru. Calon suami. Oh, calon suami ya Allah. Ya, mau cari handphone baru, jadi ingat saja handphone ini tidak akan ada di surga nanti atau di akhirat tidak ada. Jadi sekedarnya saja biar bisa komunikasi dengan ibu bapak atau teman atau that's sufficient. Tidak usah berlebihan. Begitu juga ya, Karina kurang lebih ya Karina. Bawa meja, masuk meja. Samping Pak Bakti ya. Sini, ulang sapi saya coba. Lupa saya. Itu Nadia terlalu asik lupa uangnya. Meja. Tapi untung ada sandal di bawahnya. Kaget loh. Masuk adik lagi. Pakai pengalaman lagi. Oke, boleh kita lanjut. Boleh. Kenapa? Adik masuk adik lagi. Jadi apa tadi yang saya katakan? Aman. Treat dirimu seperti wow Nadia. Ya kan Pak? Masya Allah. Masya Allah, soleha kali Nadia. Ada ponakan Jami. So a successful business person, for example, remembers that their wealth and achievements will eventually leave them. Kalau tidak percaya, kalau siapa yang pernah ngantar orang ke kubur? Oh sering. Pernah ya? Mas Wawan pernah? Iya. Ada nggak yang waktu ke kubur itu istrinya ikut? Ada? Kalau Istri ngikut, maksudnya ngikut Masuk ngantar dalam. nggak? Ngikut ngantar ke kubur? Istri? Kalau ada yang meninggal suami, istrinya ikut nggak ngantar? Mertua si Kima. Kalau yang meninggal itu laki-laki, Ya. sudah beristri, istrinya ngantar nggak? Biasanya sih enggak Ustaz. Nah oke, anaknya ngantar nggak? Saudaranya ngantar nggak? Iya. Mobilnya yang itu ngantar nggak? Enggak mobilnya. Itu yang di dunia saja udah mau ya. Iya. Tapi saya tanya, yang ngantar itu atau yang tidak mengantar pun ada nggak yang pernah stay dengan mereka? Enggak lah Ustaz. Ya? enggak dong, masa kita stay? Nggak ada, semua pulang. Awalnya aja yang stage. Semua pulang ya. Makanya di situ dia bilang, kalau mau jadikan teman di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali namanya, judulnya itu Ayyuhal Walad. Ya. Hai anak. Dalam kitabnya Imam Al-Ghazali Ayyuhal Walad, itu dia bilang, dia beri contoh seperti itu ketika orang mengantar semua pulang, yang berjanji dengan kita sehidup semati pun pulang. Yang kita setengah mati kumpulin di dunia ini juga kan, yang akan pulang. Ada yang malah tidak mau ngantar gitu, ya mobilnya stay saja di rumah, yang enjoy yang lain yang masih hidup. Semua pulang kecuali ya amal saleh kita. Nah mumpung masih hidup, gunakan amal saleh itu ya. Yang kedua, ini refleksinya dia, yang struggle at the moment of death and alienation of the grave, ini sudah kurang lebih sama tadi yang kita explain ya. They contemplate the fear and loneliness of death and the grave.
Pernah enggak dengar berapa sakit itu orang mau meninggal? Pernah kalian dengar berapa sakitnya orang mau meninggal? Luar biasa. Kalau tidak percaya, tanya orang yang Udah meninggal. yang masih hidup saja. Orang yang sakit kanker misalnya ya, yang itu kalau tidak dikasih yang namanya palliative care itu morfin yang paling kuat ya. Jadi kalau Anda baca ini artikel, saya kebetulan pernah bekerja di onkologi cukup lama ya. They use a lot of, so much so for morphine ya, untuk karena begitu sakitnya itu. Begitu sakitnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah kalau kita refleksi, kita ingat tentang hal ini dan kita pikirkan bahwa suatu saat semua kita akan menuju kepada kematian, itu membuat hati kita hidup. Ya. Karena hati itu hanya bisa hidup dengan hal-hal yang demikian ya, yang namanya bisa diingatkan dengan hal demikian. Yang kemudian yang ketiga itu accountability before Allah on the judgment day. Jadi imagine pada satu hari di hari kiamat itu, ya, ketika manusia dikumpulkan di masyhar namanya ya, di suatu tempat yang lapang, dan semua manusia itu diputarkan dia punya ini rekor di dunia. Jangan salah, dulu di zamannya Nabi SAW, di zamannya para ulama dulu itu setengah mati membayangkan ya, bagaimana kita membayangkan itu kehidupan kita diputar di dalam. Tapi dalam kitab-kitabnya para ulama itu dikatakan seperti itu, bahwa kita akan diputar, kita punya kehidupan itu. Dalam artian diperlihatkan semua apa yang kita sudah perbuat di masa lalu di dunia ini. Ya. Jadi imagine apa yang diperlihatkan kepada kita itu seperti kamu menonton TV sekarang. Ketika kita menonton TV, apa yang kita lihat di situ? Sekarang ketika menonton TV, lihat dirimu di situ. Imagine kamu di situ, di mukanya semua orang di padang mahsyar diputar. Ya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Itu surah Yasin ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Ya. Wa tukallimuna aydihim, dan berkata-kata mereka punya anggota tubuh. Nah, tangannya bicara, kakinya, arjuluhum, bicara. Itu maksudnya di hari kiamat kita punya diri ini akan bersaksi melawan kita. Dan itu akan diputarkan kita punya ini. Semua itu akan bersaksi melawan kita ya, menjadi evidence yang memberatkan kita. Jadi kalau ada yang masih ingin merasakan berfoya-foya di dunia ini, imagine saja di hari akhirat nanti kamu akan diputarkan filmnya ya. Ya Nadia? Iya Pak. Nah, bagus Nadia. Bagus. Cuma Nadia yang bisa membuat perhatiannya kalian balik. Nadia. Banyak pahalanya Nadia. Iya, tapi alhamdulillah Nadia ya. Ya, ini sekarang ini bagaimana ini tiga hal saja barangkali sebelum kita break untuk sholat asar kan selesai barangkali. Bagaimana untuk mengatasi resisten kepada spiritual practice ini? Yang pertama, katanya banyak-banyak menyepi, retreat in solitude. Maksudnya banyak bermuhasabah. Ya. Banyak bermuhasabah, pikirkan diri kita, apa-apa yang kita lakukan. Termasuk di sini istilahnya kalau sekarang itu pergi liburan. Dalam artian liburan itu tidak harus you spend time dia, tidak.
retreat saja daripada pekerjaan misalnya, daripada sekolah. Kalau di sekolahnya banyak kegiatan kan, tarik dirimu sedikit dari sekolah itu, kegiatan yang rutin. Karena yang rutin itu tadi, itu nature-nya human being kan, itu seperti itu. Kalau sudah yang rutinnya itu yang masuk terus, itu saja yang diingat sebenarnya itu jadinya. Ya. Kalau misalnya tiap hari yang diingat itu labnya saja, lagi sholat pun ingatnya lab itu. Saya tidak tahu berapa orang di antara kalian yang merasa seperti itu. Yang punya penelitian lab ada ya? Yang penelitian lab? Laboratorium. Banyak, Ustaz. Banyak. Kalau punya lab, saya rupanya saya punya bibir ini sudah agak tipis jadi sudah susah. Kalanya kurang kental. Itu kalau punya lab selalunya ya. Itu yang biasanya karena penelitian di laboratorium itu kadang-kadang kan membutuhkan atensi yang luar biasa. Kalau sedikit saja disalahi, diulang lagi percobaan itu. Ya. Itu tuh Pak yang student ini pasti tahu itu. Diulang lagi, dimulai dari pertama. Jadi pelatihannya itu lebih manja daripada anak kecil kadang-kadang. Nah ini lagi sholat pun yang diingat itu lab itu. Saya tidak tahu kalian, tapi mungkin yang saya mungkin merasa seperti itu dulu. Ya. Yang diingat tesis, ya, disertasi yang ditulis. Walaupun dia lagi sholat misalnya, yang diingat rumusnya bagaimana. Dan kadang-kadang yang aneh, ketika lagi sholat seperti itu muncul semua itu jawaban. Iya benar. Jadi kayak merasa bersalah gitu kan. Itu dia. Oh solusinya keluar lagi sujud. Ini berkah berdosa ya Allah gitu. Karena memang yang begini ini wajar ya, dalam artian sebenarnya yang kita butuh itu solitude tadi, kesendirian ya. Kalau mau yang ini ada praktikal ya, berjalan sebenarnya, berjalan di tempat-tempat yang ada pohon rindang atau di tepi kanal di Gen sana itu ya, sambil jalan sambil memikirkan keciptaannya Allah, bukan main ya. Perhatikan itu yang kecil-kecil itu. Misalnya ada bunga ya, yang baru mekar. Kalau cherry blossom is coming soon, nah? Oh iya bentar lagi. Nah, cherry blossom is coming soon. Jadi waktu berjalan tuh, imagine pohon ini dulu mati, tiba-tiba sekarang siapa yang menghidupkannya? Nah, berjalan begitu, sambil berjalan sambil berzikir. Itu perlu ya, once in a while. Kalau bisa tiap hari bagus. Kalau bisa tiap hari bagus. Tidak jadi tesisnya Nadia kalau gitu. Oh no, maybe jadi. if you practice that 1 hour per day, for example, it might increase your productivity. Masya Allah. Nadia, So, retreat in solitude. The other thing is a visit the graveyards. Ini kita sudah bahas minggu lalu ya. Kita pergi ke kubur, kenapa? Karena kalau kamu mau real dalam kubur itu, ketika ada orang dalam kubur, imagine kamu yang di situ. Kalau mau rasakan betul sensasinya ya, sensasinya bagaimana? Karena kita ini kayaknya hati kita kadang-kadang tidak tergerak lagi. Ketika ada orang mati yang kita anggap orang lain yang mati, saya masih tidak pernah kita merasa diri kita mau mati ya. Nah, jadi waktu pergi antar orang di kubur, waktu pergi mengantar orang ke kubur, imagine kamu yang di dalam gasket itu ya, dalam situ ya. Itu insya Allah akan punya impact dalam diri kalian. Yang terakhir, dan ini sudah kita jelaskan yang lalu juga, beristighfar dan banyak bersalawat ya, bersalawat kepada Nabi. So 3 things. The very first thing is retreat in solitude. Kalau Anda masuk misalnya, jadi ini yang kita pelajari sebenarnya dalam agama Islam bisa bilang tazkiyah ini. Orang-orang yang melaksanakannya dalam grup ada yang disebut tariqah. Ya, itu tariqah itu grupnya orang-orang yang melaksanakan tazkiyah itu secara khusus dengan ritual-ritual khusus. Kalau orang Naksabandia misalnya ada yang namanya itu menyendiri di dalam keramaian. Jadi dalam keramaian pun dia menyendiri dalam artian
dia tetap ingat kepada Allah dalam ramainya orang. Ramainya orang tidak mempengaruhi dirinya. Itu sudah tingkatan yang, if you can do that, that's already you're on the right path. In the sense like your heart is going to be a live heart. And then the other things that we do is like seeking forgiveness all the time. Yeah? Seeking forgiveness and then seeking the connection to the Prophet. Why this is a very good thing? The very first thing for seeking connection to the Prophet, doing a lot of salawat, that the very first thing is, this is the command of Allah. Kalau perintahnya Allah itu artinya apa? Kalau dalam Al-Quran, menjadi hukumnya jadi apa secara fikih? Wajib. Jadi salawat itu wajib ya. Salawat itu bukan sunnah, itu wajib. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hukumnya salawat itu wajib, bukan sunnah. Karena perintah dalam Al-Quran. Kita kan salah paham selalu ya. No, it's compulsory. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, disuruh berpuasa kan? Kama kutiba alal ladzina min. Karena di dalam Al-Quran ya wajib hukumnya. Salawat itu dalam Al-Quran very clear, bukan, dan dimulai dengan Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Allah. Jadi kalau ada orang yang istilahnya melarang kita bersalawat, get rid of those people. Maksudnya, don't care about them because they really, maybe they read the Quran but they don't understand the Quran. It's very clear. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian bagaimana cara salawat? Banyak macam. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Terserah yang mana yang kalian ini. Kadang-kadang kan karena kita takut bilang sayyidina, kita jadinya tidak bersalawat. No. Kalau memang senang dengan Allahumma shalli 'ala Muhammad, yang penting dikatakan dengan kecintaan. Itu bedanya di situ ya, katakan dengan kecintaan. Nah itu membangkitkan kecintaan itu yang susah itu. Dan ini kenapa itu penting? Pertama itu dari Allah SWT perintahnya. Yang kedua, salawat itu mengikatkan kita dengan Nabi SAW. Harusnya dia membangkitkan memori kita tentang beliau SAW. Dan kalian tahu bagaimana hidupnya Nabi SAW. Kalau dari segi cobaan hidup, sepanjang hidupnya itu cobaan. Tetapi kalau kita lihat sepanjang hidupnya pun senyum. Ya. Nabi makanya dibilang Nabi yang mutabassam, selalu tersenyum. Ya. Walaupun cobaan hidupnya luar biasa. Pernah saya ceritakan ke kalian dulu, mereka melakukan penggalian di Mekah itu kurang lebih 10 tahun atau 15 tahun lalu ketika mereka perluas di Masjidil Haram kan. Sampai sekarang masih diperluas di Masjidil Haram kan. Tapi 15 atau 20 tahun lalu ketika pertama mereka buat ini, itu mereka dapatkan suatu tempat di Makkah itu di dekatnya Masjidil Haram. Suatu tempat di mana dia sudah, itu kan siapa yang belajar di sini ini apa, ekskavasi di bidang antropologi atau apa ya, ketika kita geologi itu ada kayak geologi, Mereka berdua geologi. Duo geologi. oh yang dua ini Riksa sama Rehan. geologi yang terkait dengan antropologi. Enggak. Pertambangan. Mereka yang geologi ini yang terkait dengan Cuan. mencari cuan. Duit. Mereka yang duit banget Ustaz. Emas itu ada di mereka semua. Betul. Tapi ini yang terkait dengan ini misalnya bagaimana mempreserve itu piramid misalnya atau Borobudur misalnya. Tahu nggak Borobudur itu yang di zaman Raffles itu yang kelihatan cuma stupa yang paling gede itu di atasnya itu ya. Kemudian mereka gali jadi 1 hektar Borobudur yang kalian lihat sekarang itu. Ya. Nah itu happen di Mekah ketika mereka gali itu untuk perluasan masjid. Kalau Anda misalnya turun itu di mana? Menuju ke arah WC sekarang ya. Iya, Yang WC. nah,
Dekat pintu Marwah. Ya, exactly. Oh. Sejajar dengan Safa Marwah ya. Dekat Maulid, arah Maulid dulu. Ya. Ya. Itu mereka dapat itu ada suatu tempat yang persis sama dikisahkan dalam sirah. Ya. Rumahnya siapa? Rumahnya Siti Khadijah. Ah ya. Rumahnya Siti Khadijah. Jadi itu mereka baca dalam sirah seperti itu dan mereka lihat real itu di dalam rumah itu ada tempatnya apa kayak kamar, tetapi itu terlalu pendek untuk mereka awalnya pikir ini kamarnya tempatnya Nabi sholat. Tapi belakangan mereka bilang tidak mungkin karena ini pendek sekali. Ya. Hanya cukup untuk orang duduk, bukan untuk orang berdiri. Ya. Kalau berdiri tersangkut kepala, nggak mungkin orang sholat kan dia. Setelah mereka itu baca sirah, barulah mereka paham. Ternyata itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tempatnya berlindung. Karena orang-orang Arab ini, Quraisy maksudnya ya, itu di waktu Nabi mulai awal berdakwah itu, mereka itu memperlakukan mokering Nabi yang saya bilang tadi itu. Bukan cuma mokering, mereka lempari rumah itu dengan sisa-sisa. Kalau habis makan misalnya, habis makan paha kambing misalnya, tulangnya itu langsung ke situ, ke headquartersnya, ke rumahnya Siti Khadijah ya. Iya, Siti Khadijah, istrinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lempari. Nah itu tempatnya berlindung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau keluarga itu dilempari dengan tulang, dilempari kadang-kadang kotoran. Kalau habis kotoran hewan misalnya habis nyembeli, dibuangnya perut ke situ. Langsung aja mereka itu kayak jadi tempat penampungan sampah. Itu tempatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung ke situ sama anak-anaknya, sama istrinya. Karena orang Arab dulu itu rumahnya jangan imagine seperti rumah kita sekarang, no. Biasanya headquarters ya, ada tembok, tetapi di dalam itu kalaupun ada atap itu atapnya itu hanya untuk bernaung dari terik sebenarnya. Ya. Karena di sana jarang hujan, jarang yang memperhatikan itu. Kayak tidak pakai atap ya. Kayak tidak pakai atap, makanya kalau orang lempar perutnya binatang dari atas, ya ikut imagine apa. Maka itu tempat yang kecil itu disengaja ditutup oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ tutup ini ya, artinya bisa untuk memprotek mereka daripada hal-hal yang demikian. Itu hanya saya bilang demikian supaya tahu bagaimana menderitanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Bagaimana menderitanya. Tapi itu menarik sih. Jadi ini yang dilakukan Nabi adalah fokus untuk melindungi diri, bukan untuk membalas mereka. No, bukan. Tidak pernah seperti itu. Ada. Itu bukan satu hari ya di Makkah seperti itu. Lebih dari 10 tahun. Jadi periode sebelum hijrah itu ya, dari pertama turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai hijrah itu 13 tahun. 13 tahun. Setiap hari seperti itu treatmentnya. Seperti itu. Bayangkan ada orang bisa sabar selama 13 tahun seperti itu. Dan istrinya Abu Jahal itu misalnya salah satu dia punya treatment khusus kepada Nabi, sebar duri. Jadi kalau Nabi mau pergi sholat, dia sengaja pasang duri situ kan, jadi tembus-tembus ke sandalnya Nabi SAW. Jadi kalau bilang dirimu menderita, ingat Nabi. Itu kenapa kita perlu koneksi dengan Nabi SAW. Dan Nabi itu dia menguburkan semua anaknya ya dengan tangan sendiri kecuali satu, kecuali Fatimah. Fatimah saja yang meninggal setelah Nabi SAW. Yang lainnya semua meninggal di tangannya. Maksudnya dikuburkan oleh Nabi. Tapi dia menerima Fatimah saat dikuburkan. Rohnya. Iya. Jadi imagine itu bagaimana kita kadang-kadang pernah kita imagine seperti itu. Itu kenapa kita perlu connect dengan Nabi SAW. Supaya kita dapat sabarnya Nabi SAW. Supaya kita dapat terbuka. Karena Allah pun bersalawat kepada Nabi ya. Jadi itu salawat itu mempunyai power yang luar biasa ya, yang bisa membawa kita kepada kebaikan dan membuka istilahnya ada spiritual opening, futuh, fatah, spiritual opening ya. Tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Spiritual opening. Terbukanya pintu
pintu spiritual, pintu rohani, Pintu rohani. ya, ya, terbukanya pintu, ya. Pintu itu yang sudah kita datang. Tapi kadang-kadang kita ini banyak yang tidak tahu atau banyak yang istilahnya meng-underestimate kita punya effort sendiri. Bagaimana maksudnya? Ya Allah, saya ini sudah tiap hari sholat, meminta kepadamu ini dan itu misalnya. Kenapa saya tidak pernah diberi? Ada yang pernah mengeluh seperti itu. Sudah doa kiri kanan, tetapi merasa tidak pernah dikasih sama Allah. Ada ya di antara kita? Ya rasa-rasa sendiri ya, jawab saja di rumah sendiri kalau. Rasa sendiri aja. Ya, rasa sendiri, kemudian Sesudah tanya capek dirinya berdoa. sendiri. Kalau ada yang seperti itu, sebenarnya kamu itu sudah mendapat itu sebenarnya. Kenyataan bahwa kamu terus berdoa kepada Allah, ternyata dekat terus kepada Allah kan? Itu sudah anugerah yang luar biasa besarnya itu. Ya. Jadi sebenarnya Allah inginkan kamu terus ingin dekat dengan Dia. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua insyaallah. Dan juga kita doakan teman-teman kita ya yang masih di rumah hari ini misalnya karena takut ada strike, Allah mudahkan insyaallah. Insyaallah. Yang sakit-sakit insyaallah diberi kesembuhan. Mudah-mudahan diberikan kekuatan ya. Insyaallah kesembuhan dari penyakitnya. Dan insyaallah juga kepada tuan rumah hari ini ya diberikan kebaikan insyaallah. Mudah-mudahan tuan rumahnya menjadikan rumah ini rumah yang berkah ya Karina. Amin. Kita dan insyaallah. Alhamdulillah pindah sini aku dapat kerjaan. Alhamdulillah. Susah. Jadi di kantor juga kalau belajar kalau misalkan Netherlands dikasih waktu sampai selesai, abis itu boleh kerja lagi. Alhamdulillah. Itu bagus itu Karina, masya Allah, banyak berkahnya. Dan juga insya Allah nanti rumahnya anaknya jadi anak yang soleha insya Allah ya. Demikian. Allah wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.